Dan di awal kita berdiskusi tentang bagaimana agar cara kita dapat memahami kebutuhan konsumen, kebutuhan pasar, hingga produk yang kita tawarkan, produk yang kita sajikan, itu dapat diterima oleh market, oleh pasar yang begitu luas. Salah satu pendekatan yang dapat kita gunakan, yang dapat kita lakukan adalah pendekatan metode design thinking. Design thinking ini merupakan salah satu metode agar kita bisa mendefinisikan yang mana fokusnya adalah human centris. Kita berfokus kepada manusia, kita berfokus kepada objek gitu ya, akan kita teliti lebih lanjut, hingga kita akan menghasilkan suatu produk yang diperlukan. Yang mana design thinking ini ada 3 kaidahnya, ada 3 prinsipnya. Pertama tadi human centris, berfokus pada manusia. Kemudian yang kedua, eksperimentasi. Kita melakukan berbagai macam percobaan hingga kita mendapatkan formula yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah iterasi atau pengulangan. Sehingga ketika kita mendapatkan suatu inputan, suatu masukan, suatu feedback dari produk yang kita luncurkan, tentunya kan kalau di media sosial, kalau di marketplace suka ada ulasan kayak gitu ya, bagaimana komentar dari para pelanggan kita. Nah, ulasan-ulasan tersebut menjadi feedback yang akhirnya menjadi perbaikan bagi kita. Jadi design thinking ini ada 3 prinsip. Pertama adalah human centris, berfokus pada manusia. Kemudian yang kedua, eksperimentasi, kita melakukan berbagai macam percobaan. Yang ketiga adalah iterasi atau pengulangan dari proses-proses tersebut hingga kita mendapatkan produk yang terbaik gitu ya, setiap waktunya, setiap saatnya. Nah, ketika kita tadi design thinking ini fokus pada manusia, ada 5 tahapan yang dapat kita lakukan dalam proses pendekatan design thinking. Yang pertama adalah empati, yang kedua adalah define, yang ketiga adalah ideasi, yang keempat itu prototype, dan yang kelima adalah test. Kita coba satu persatu. Yang pertama adalah empati. Bagaimana empati ini? Tentu kita menghadirkan, kita merasakan kebutuhan konsumen. Contoh tadi yang di awal kita sempat menyebut bahwa salah satu customer segmen kita adalah muslimah usia 15-18 tahun. Bagaimana kita mencoba mengempatikan diri kita kepada mereka, para muslimah di usia 15-18 tahun yang secara tingkat pendidikan SMA sederajat. Kira-kira mereka itu sukanya menggunakan pakaian muslimah seperti apa, gitu ya, baju muslim seperti apa, dan seterusnya. Kita mencoba mengempatikan diri, kita mencoba untuk merasakan, dan ini bisa kita lakukan dengan cara observasi, kita melihat, mengamati, kemudian bisa dengan cara interview, kita menanyakan kepada mereka, perasaan mereka secara langsung, ataupun juga kita ikut merasakan. Mungkin kalau yang laki-laki bisa menanyakannya kepada istrinya, kepada saudari perempuannya, kepada kerabatnya yang perempuan, kayak gitu ya. Tapi barangkali bagi sobat berdaya dimanapun berada yang perempuan, kan bisa ikut merasakan, oh iya, kalau saya perempuan, saya tuh nyamannya kayak gimana. Dan tentunya harus disesuaikan dengan segmen kita tadi, usia 15-18 tahun. Nah, setelah data-data kita dapatkan dari proses empati diri ini, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu define. Kita mencoba untuk mendefinisikan dari segala macam inputan yang tadi kita terima, kita mencoba untuk mengerucutkannya nih. Dari sekian banyak inputan tentunya ya, misal kita mengobservasi 10 orang, 20 orang, 30 orang, kita coba kerucutkan, gitu ya, mendefinisikan bagaimana akhirnya yang perlu kita sesuaikan. Nah, setelah mendefinisikan, kita akhirnya akan mengkristalisasi suatu ide. Tahapan ketiga tadi kan adalah ideasi ya. Maka kita akan mencoba untuk menghasilkan ide. Ide ini nanti akan kita coba buat prototipenya. Kita akan coba buat salah satu contoh yang akan nantinya kita coba pasarkan gitu ya. Jadi setelah ideasi, kita menghasilkan suatu ide, lantas kita buat prototipenya. Tahapan kemarin itu prototype. Setelah prototype itu jadi, maka kita akan ujikan ke pasar. Kita akan melakukan tes. Kita akan coba tawarkan, entah nanti pendekatannya ada buy one get one, pendekatannya diskon dan lain sebagainya, tapi kita menguji produk yang telah kita buat kepada segmen yang telah tadi kita tentukan. Apakah memang ternyata produk yang kita hasilkan melalui proses design thinking ini dari tahapan empati, define, ideasi, prototype, dan juga tes ini benar-benar diperlukan atau tidak. Tahapan ini tidak berakhir setelah kita melakukan tes. Tetapi kita akan mendapatkan inputan, kita akan mendapatkan feedback dari customer kita. Sehingga tadi kembali ke prinsip design thinking, iterasi, pengulangan. Karena setelah kita melakukan uji coba kepada publik kayak gitu ya, kita metes produk kita, maka kita dapat inputan. Kita mencoba mengevaluasi, bisa jadi oh ternyata ada yang kurang nih, dikurangi, kita bisa mengevaluasi apakah ternyata di empatinya kita masih kurang untuk menginputkan data, apakah dalam ternyata proses mendefinisikan, apakah ternyata dalam proses membuat ideasi, ataukah ketika kita membuat prototipe, atau ternyata ketika diujikan
ternyata target market kita nggak sesuai, nggak spesifik seperti yang di awal kita coba rencanakan. Iterasi ini bisa membuat kita penyempurnaan di berbagai langkah, tidak hanya dari awal. Bisa jadi tentang kita perbaikannya di tahap ideasi, bisa jadi kita perbaikan di tahap define, bisa jadi perbaikannya di tahap prototype. Itu semua sangat mungkin, dan teman-teman niscaya yakinlah, dengan menggunakan pendekatan design thinking, kita mencoba untuk menghasilkan suatu produk, apapun itu. Tadi mungkin kita contohnya adalah fashion ya, yang berbentuk barang. Tapi dalam berbentuk jasa pun, produk yang kita tawarkan adalah jasa, itu bisa kita gunakan. Karena design thinking ini merupakan pendekatan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan. Bahkan barangkali ketika kita merancang suatu program pemberdayaan, gitu ya, apa yang dibutuhkan, apa yang sekiranya diperlukan di lingkungan tersebut, salah satunya kita bisa menggunakan pendekatan design thinking ini. Oleh karena itu, design thinking ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, hingga akhirnya dapat menghasilkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh customer segmen kita. Barangkali itu, nantikan video selanjutnya dengan bahasan-bahasan lainnya yang jauh lebih menarik. Insya Allah, kita akan mencoba membahas beberapa hal lain ke depannya. Terima kasih untuk sobat berdaya yang telah menyimak. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.